Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Takalar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat Bu dan sangat baik sekali. Oh iya, hari ini Pak Basyar akan melakukan proses coaching ya, Pak? Ya betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dahulu. Boleh kan, Pak? Ya baik sekali Bu, silakan. Nanti pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh kan Pak? Ya baik sekali. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu pada coaching kali ini yaitu mengenai kompetensi untuk coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti itu ya Pak, terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Di antara ketiganya, yang mana lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Yang ini saya kembangkan lebih spesifik di sini, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, betul sekali. Kira-kira indikator pencapaian apa itu Pak? Saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan, dan juga coaching memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukan. Baik, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi apa permasalahannya sehingga dapat merancang rencana aksi ke depannya ya Pak. Iya, betul sekali. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching Bapak selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Pak. Oh ya, terima kasih. Silahkan Pak, lakukan proses coachingnya. Oh iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Sepertinya Ibu tidak semangat, tidak seperti biasanya. Iya Pak, saya ini lagi galau. Oh ya, pantas sampai mengajak ngobrol berdua gini.
Ibu kenapa? Sebenarnya tidak apa-apa sih Pak, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar mengenai masalah murid dan pembelajaran di kelas saya itu sepertinya ada masalah Pak. Oke Bu, siap. Semoga bisa saling menjelaskan ya nanti. Nah, dari pembicaraan kita sekarang, apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari pembicaraan kita saat ini sebenarnya saya ingin mendapatkan cara baru Pak untuk menciptakan suasana yang kondusif yang memungkinkan murid bisa menjadi fokus Pak ketika mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pembelajaran Pak. Oh, bisa Bu. Ceritakan situasi di kelas itu seperti apa? Begini Pak, setiap hari itu Pak, setiap minggu setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid di kelas saya itu dia tidak langsung ke kelas Pak. Mereka malah pergi ke kantin untuk belanja. Dan ketika saya sudah berada di kelas pun, mereka masih asik dengan jajannya. Sampai saya itu capek Pak, berteriak-teriak menyuruh mereka masuk ke kelas. Dan kayaknya mereka juga kurang memperhatikan pembelajaran saya Pak. Iya. Menurut Ibu, apa yang mempengaruhi hal tersebut? Setelah saya pikir-pikir Pak, mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau mungkin marah, mereka itu terlalu asik di luar sehingga kadang-kala itu timbul rasa bosan saat mereka kembali ke kelas saya Pak. Oh ya, begitu saya paham. Apakah ada indikasi lain yang Ibu perhatikan selain yang Ibu sampaikan tadi? Kayaknya banyak sih Pak, mungkin juga disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya variasi dalam metode pembelajaran yang saya berikan atau ada tantangan personal yang membuat mereka itu kurang fokus. Seperti itu ya. Jadi dari hal yang Ibu gambarkan tadi, sebenarnya situasi apa yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan sih Pak, tentunya saya ingin murid saya itu bisa fokus belajar, fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan dan mereka juga saya harapkan merasa senang dalam pembelajaran tersebut. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Yang bisa membuat terwujud mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang beragam, pembelajaran yang menyenangkan di kelas, supaya mereka tidak bosan. Salah satunya mungkin saya harus menyediakan TV-TV digital atau banyak sumber-sumber belajar yang lain di perpustakaan Pak. Selain itu saya juga harus mengembalikan fokus atau perhatian mereka terlebih dahulu Pak. Oh, begitu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang yang Ibu inginkan? Saya rasa saat ini posisi saya itu dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin masih di angka 6 Pak, masih rendah sekali. Masih ada beberapa tingkatan yang hingga bisa mendapatkan tujuan hidup. Nah, menurut Ibu, apakah kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional Pak. Mungkin hal tersebut akan sangat membantu saya. Oh, luar biasa sekali. Memahami bahwa Ibu sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional adalah langkah positif, namun apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin hambatan utamanya Pak adalah perlu waktu ekstra untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam modul ajar saya nanti Pak. Jadi saya bisa ajarkan ke anak-anak saya supaya mereka itu tidak merasa bosan dalam belajar. Oh begitu.
Menurut Ibu, apakah kira-kira solusi untuk mengurangi hambatan tersebut? Rencananya Pak, lusa nanti kami akan mengadakan kegiatan kelompok kerja guru. Dan pada saat itu nanti kami akan segera menyusun modul ajar dan memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut Pak. Semoga di kegiatan KKG nanti kami bisa menemukan solusi yang tepat. Oke Bu, kalau begitu sekarang apa rencana selanjutnya? Dan rencana selanjutnya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama pada praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran olahraga Pak. Wah, bagus sekali Bu. Apa strategi Ibu yang Ibu gunakan untuk menjalankan hal tersebut? Nah, saya Pak berencana menerapkan teknik stop Pak, yaitu berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai penggiring dalam praktek teknik ini, serta membuat kuis singkat untuk membuat pelajaran lebih menarik sehingga murid-murid saya itu akan merasa senang pada saat saya memberikan pelajaran nanti Pak. Ya, bagus sekali Bu. Kira-kira apa kriteria keberhasilan yang Ibu tetapkan untuk rencana tersebut? Nah, untuk kriteria keberhasilan Pak, tentu saja murid saya harapkan itu menjadi lebih fokus belajar dan merasa senang dalam mengikuti pembelajaran saya Pak. Baik, sekarang apa langkah-langkah yang Ibu ambil setelah sesi ini dari alternatif yang telah dibahas tadi? Nah, langkah selanjutnya Pak, saya akan mempersiapkan rencana pembelajarannya terlebih dahulu supaya segera saya dapat terapkan di kelas saya Pak. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan ya Bu? Untuk target rencananya, insya Allah Pak saya akan kerjakan besok dan durasi waktunya itu sekitar 1 minggu Pak. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih? Kita janjian lagi ya Pak, minggu depan nanti saya akan memberikan update tentang progres apa-apa saja yang sudah kelihatan peningkatan dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas Pak. Setuju Bu. Menurut Ibu, siapa yang bisa memberikan dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Tentu saja saya berharap dukungan dari kepala sekolah yang pertama Pak. Yang kedua, saya juga berharap akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya sehingga dalam merencanakan pembelajaran tersebut kami bisa sukses nantinya Pak. Wah, luar biasa Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan teman Iya Pak, sejawat. betul sekali Pak. Pertanyaan terakhir Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang dan apa yang dapat disimpulkan dari pembicaraan kita? Alhamdulillah Pak, setelah berdiskusi dengan Bapak Coach, saya merasa sangat senang, lega dan tenang Pak. Saya mendapatkan pencerahan dan ide untuk mengembalikan fokus anak setelah berolahraga. Rencananya Pak, saya akan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental serta memulai dengan memberikan kuis singkat sebelum masuk ke materi pembelajaran agar anak-anak itu lebih tertarik Pak dan merasa sangat senang belajar. Wah, keren sekali Bu. Semoga rencana aksinya nanti bisa berjalan dengan baik dan semoga bermanfaat dan hasil diskusi kita hari ini cukup sekian dulu Bu. Ya Pak, terima kasih atas coachingnya dan terima kasih sudah menemani saya hari ini. Terima kasih juga atas waktu yang Bapak berikan. Sampai jumpa lagi Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya Pak setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah sangat senang sekali. Ya, Alhamdulillah ya Pak Bahtiar, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar ya Pak. Ya betul. Alhamdulillah tadi berjalan sesuai rencana Bu, dan sangat lancar sekali. Ya, Alhamdulillah. Jadi tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Pak. Ya betul. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bapak tadi sebelum melakukan coaching, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching Pak? Oh, baik Bu, tadi saya sudah melaksanakan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah menanya tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu. Baik, jadi menurut saya sebagai observer, Bapak sudah bagus sekali dan sudah berhasil ya Pak melakukan proses Ya. coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai yang telah saya amati tadi, ada beberapa catatan nih Pak. Iya. Bapak sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada. Kemudian Pak Bahtiar sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach. Bapak sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah ada presence Ya. atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oh ya, satu lagi Pak, boleh? Ya, boleh. Nah, untuk ke depan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu, adalah saya ingin mendalami dan memahami alur tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Pak. Jadi Bapak akan mendalami alur tirta supaya lebih baik lagi ke depannya ya Pak. Ya, betul. Luar biasa apa yang Pak Bahtiar sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Baik Pak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.